Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa huwa syahrul mubarak, syahrul Qur'an wa hudan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Hawa subuh ngantuk berat kayaknya nih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratil Mukarram wal Muhtaram, terkhusus Pak Kiai, Pak Ketua DKM, alhamdulillah turut hadir, dan seluruh pengurus jajarannya beserta para jamaah Masjid Asy-Syakirin yang hari ini hadir dalam rangka Sa'lim Mutsa'alimin. Allahumma kun aliman au mutsa'aliman au mustami'an au muhiban wa la takun khomisan patahlak. Allahumma ij'alna khaira hadzal yaum wa ma ba'dahu wa la taj'alna fi syarril yaum wa ba'dahu ya Rabb. Jadikan pagi ini, hari-hari yang penuh kebaikan, wa ma ba'dahu, begitupun hari-hari sesudahnya. Alhamdulillah, pujian hanya milik Allah, keagungan hanya miliknya, karena yakin yang duduk di sini adalah orang-orang yang memang tadi disebutkan dengan tema muslim yang produktif. Kalau kita tidak cinta sama Allah, tentu tidak akan ada di sini. Kalau kita tidak membawa takwa, tentu tidak akan peka peduli terhadap suaranya azan. Maka momentum subuh ini, kehadiran kita sini, semoga semuanya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baru aja kemarin Prof Nazarudin, Menteri Agama kita, malam Sabtu ngumumin isbat. Ya, awal Ramadan, betul nggak Bun? Tanpa terasa sekarang sudah hari keberapa? 22. Saya mau nanya sama bapak-bapak dulu, Pak, tinggal 8 hari ke depan insya Allah. Keseharian kita banyakan pegang HP apa pegang Quran? Ibunya HP. Kayaknya laporan Pak. Jawab jujur, banyakan pegangan HP apa pegang Quran? Kok ngomongnya setengah-setengah ya? HP Quran gitu. Sekarang sama Bunda Bu, jujur, ini bulan Ramadan, jujur, 3 pertanyaan dari Ustaz. Bun, kalau Bunda mau kondangan, pas ibu pakai baju bagus, bagusan mau kondangan bajunya apa ngadepin suami? Pak, maafin ya Pak, ini Ramadan. Jujur, 2 lagi pertanyaannya, jujur, kalau Bunda pakai minyak parfum, wangian mau kondangan apa ngadepin suami? Astagfirullahaladzim. Katanya mau berkualitas. Satu lagi deh, kalau pas Bunda mau cuci celananya, celana luar maksudnya ya, lalu di dalamnya ada duit 500.000, belum ditanya, ntar dulu menyaut, belum ditanya. Ibu laporan dulu apa abisin baru lapor? Astagfirullah. Padahal kalau Bunda ngomong sama suami itu duit 500.000 ditambahin jadi 1 juta. Pak, boro-boro katanya. Berarti selalu kurang Pak ya.
Tapi mudah-mudahan insya Allah di sini mah pujian hanya miliknya, mudah-mudahan makin bertambah syukurnya supaya kita makin bertambah nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan pada baginda Nabiullah Muhammad yang cintanya enggak pernah pudar, cintanya enggak pernah luntur buat umatnya. Rasul mau wafat yang diingat bukan istrinya bun. Rasul mau wafat yang diingat bukan sahabatnya. Rasul mau wafat dan bahkan berjuang dengan sakaratul mautnya bukan Mekah dan Madinah, tapi yang diingat adalah jamaah asy-syakirin, ummati. Ada enggak kira-kira saudara kita kalau lagi sakaratul maut dia ingatnya apa? Jaga anak-anak kita kenal agama. Kebanyakan bu, tolong itu ruko yang lantai 2 jangan dibagi. Kenapa Pak? Punya Cina. Yang diukurnya adalah warisan, bukan bagaimana nanti jadi aset pahala buat kita. Makanya ini bagus momen Ramadan ini judulnya berkualitas produktif. Pas banget ada ayat Quran yang gak usah jauh-jauh. At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Cukup kita jadi orang yang produktif, kenal surat At-Taubah aja. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, ini pakaian kita bu, kalau mau berangkat ke masjid aja sudah ada tatanan Qur'annya. Pakailah pakaianmu yang indah-indah. Jangan sampai kalah kita mau kondangan harga bajunya yang paling mahal, padahal cuman dinikmatin dilihat oleh manusia. Betul. Kadang maaf ibu-ibu di majelis taklim 1 tahun bisa seragamnya bisa 7 seragam. Betul bun? Bapak-bapak Ramadan ketemu Ramadan itu koko sampai menguning itu lagi. Ya. Padahal Allah sudah kasih tuh kiat-kiat produktifnya, sudah Allah kasih cara-caranya supaya apa? Kita membeli kemuliaannya, membeli keberkahannya. Ya bani Adam khudhu zinatakum min kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kita dari segi pakaian aja tuh udah pahala dari pakaian, dari niat aja udah berkualitas. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah-indah. Gak perlu harus baru, beli ke Tanah Abang dulu, ke ITS Cempaka Mas, ke Tamrin City, gak perlu. Bersih. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kalau kita memasuki masjid itu pahalanya udah berkualitas. Ya. Dengan dibersihkan air wudhu, lalu mau masuk masjid aja kaki kanan dulu dan didoakan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kita sudah mohon sama Allah, ya Allah bukakan pintu rahmatmu untuk aku. Ini aja udah berkualitas. Karena ada orang-orang yang datang ke masjid aja begitu azan dia baru berangkat, begitu nyampe wudhu belum komat. Ada yang tidak kebagian orang yang terkaya di dunia ngalahin Bill Gates, ngalahin orang-orang yang punya duit ratusan triliun. Siapa mereka? Orang-orang yang mampu 2 rakaat sebelum sholat subuh ataupun sholat fajar. Itu sudah berkualitas. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dengan dia sahur diakhirkan aja, lalu dia membeli keberkahannya
tahajudnya setengah 4, jam 3 dia lakukan 8 rakaat dengan penuh khusyuan. Lalu kemudian sahurnya jam 4 diakhirkan, dan itu mendapat keutamaan karena kenapa? Rangkaiannya menuju satu apa? Kepada subuhnya. Kenapa Rasulullah menganjurkan diakhirkan sahurnya? Karena kenapa? Dapat keutamaan dan keberkahannya supaya nyambung ke subuhnya. Coba yang sahurnya pas jam 2.30 sekaligus nonton Liga Champion. Makannya banyak, diisi perutnya supaya apa? Supaya pagi, siang, dan sorenya nggak lapar. Tujuannya ke sana, bukan tujuannya berkualitas sahurnya. Ini aja tidak produktif di sini. Karena orang yang makannya kenyang tidak seperti tadi yang Allah bawakan ayatnya dalam surat Al-A'raf. Sepertiga untuk makan dan minumnya, sepertiga untuk nafasnya, sepertiga untuk ruku dan sujud ibadahnya. Di Ramadan ini nggak pernah ada orang yang kenal capek, Bun. Coba aja lihat, waktu-waktu malamnya Allah tenangkan, nggak pernah punya rasa ketakutan dan kekhawatiran. Coba bangun jam 2 malam di bulan-bulan biasa, kita masih ada rasa takut. Tapi ketika Ramadan Allah hadirkan, semangatnya datang, capeknya dihilangkan, dan kemudian Allah tenangkan dan nyamannya waktu-waktu malamnya. Maka kita perbaiki dari mulai berangkat dulu apa? Pakaianlah pakaianmu yang indah-indah, bila perlu yang termahal. Ya, kita ingat seorang ibu kita dulu, ya Allah, untuk milih mukena aja di lemarinya dulu nggak bisa memilih karena kenapa? Keterbatasan mukena. Betul nggak, Bun, dulu? Seorang wanita, ya Allah, yang punya sejadah yang tipis, gambar Ka'bahnya sudah bolong, tapi dia tetap lipat perlahan-lahan dan elus-elus. Karena kenapa? Gak punya cadangan sajadahnya. Tetap ruku dan sujudnya dia berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Seorang ibu, ya Allah, yang dulu pakai sarung kain, dia belum mengenal jilbab, ya Rob, belum mengenal bagaimana menutup lehernya, belum mengenal bagaimana menutup auratnya, ya Rob. Mudah-mudahan Ramadan ini yang hari ini hadir, ibu-ibu, bunda-bunda, mampu menyempurnakan kegagalan-kegagalan dia nutup auratnya. Seorang ibu, ya Allah, yang dulu dengan skala akses fasilitasnya yang serba minim, nggak pernah dijumpai kompor gasnya, dia ambil kayu bakar, diangkat perlahan, dimasukkan ke hawu, ke tempat tungkunya, ditiup sampai keluar air matanya. Ma Allah, anaknya 5, anaknya 6, digorengkan telur dicampur dengan kelapa. Kita nggak pernah protes, nggak pernah kecewa dengan takdirnya, bahkan bersyukur. Akhirnya apa? Kita melekat kesuksesannya. Karena kenapa? Mustajab dan berkahnya mereka. Betul. Maka Ramadan yang hari ini hadirkan setiap tahunnya menghampiri kita, lalu Allah hadirkan di dalamnya ada rahmat, lalu Allah hadirkan di dalamnya ada ampunan, lalu Allah hadirkan di dalamnya ada izkum minanar. Mau dengan cara apa lagi aku mengampunkan kalian, kata Allah? Mau dengan cara apa lagi aku memberikan surga buat kalian, kalau dengan Ramadan ini aja masih tawar, kalau dengan Ramadan ini masih hampa, kata Allah. Makanya wajar as-saumu li, puasa ini untuk aku, kata Allah. Biarkan di luar sana kalau seandainya mereka nggak produktif, bilang sama istrinya, mah aku berangkat kerja ya, kerja, ternyata kegoda sama yang ngerokok, ikut ngerokok di tempat pekerjaannya. Biarkan, karena kenapa? Kita tidak akan bisa menghapus maksimal mungkin mereka takwa dan taat seperti kaumnya Nabi Sulaiman, yang paling banyak orang-orang baik untuk memilih yang buruk, yang tidak taat aja susah. Karena kenapa? Mereka rajin-rajin ibadahnya. Kita hadirkan di tempat ini supaya apa? Waktunya sama, bulannya sama, Indonesia sama, masjidnya sama. Kenapa? Di akhiratnya kok berbeda kualitasnya? Berarti adalah salah satu apa? Tingkat taat penuh tabiatnya yang kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita Ramadannya sama tahun ini. Pemerintah ngumumin isbat yang sama. Mudah-mudahan Idul Fitrinya akan sama. Kalau 30 hari berarti 30 hari yang sama waktunya. Waktu puasanya 14 jam sama, waktu sahurnya sama. Tapi kenapa daripada tatanan dan kemudian tari pahala-pahala tersebut kenapa berbeda di sananya? Berarti ada salah satu, maaf, kualitas takwa kita yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pakailah pakaianmu yang indah-indah. Panjangkan ruku sujudnya, artinya apa? Kata Rasulullah, jaga sunnah-sunnahnya. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Gak cukup kalau kita dengan puasa khawatir rojaknya. Ya Allah, ibu-ibu ngomong, ya Allah tadi sore saya masak, nyobain itu diantel, nanya lagi sama anaknya, nak coba kayaknya kurang asin ya. Kalau nyobain gak usah nanya, karena kalau nanya artinya udah tahu rasa. Nah coba deh, kok mama nyobain kurang asin ya, berarti udah tahu. Kenapa nanya? Ya, ditakar aja bu, kalau lagi Ramadan mas suami itu surga bu, nggak pernah akan menghardik makanan bu, bener. Kenapa? Yang kita butuhkan kalau sudah datang Ramadan, liso imin farhatan, kebahagiaan dua orang yang berpuasa adalah ketika yang pertama berjumpa dengan azan maghrib. Mau itu yang azan aki-aki kek, pokoknya kita bahagia banget kalau udah datang azan maghrib. Tapi bagaimana kita berkualitas tuh Ramadannya? Bu, ini suami-suami hebat yang selalu menjaga Ifa, gak pernah akan menghardik makanannya kalau maaf rumah tangga itu harmonis. Kesalahan wanitanya dia akan tutupi dengan kebaikan dan cintanya. Begitu ibu masukin garam yang banyak ke sayurnya, Pak gimana sayurnya? Enak. Padahal kamu jujur, pangset asin banget. Tapi karena suami menjaga Ipah dan ini Ramadan, dia martabatkan wanita terbaiknya. Ya. Begitu ibunya ngabisin sisa si suaminya, tinggal sayurnya ada kuahnya, ibu cobain, ya Allah asin banget. Tapi ibu hari itu tersenyum dan ibu bilang, maafin ya, lagi Ramadan, suaminya enggak apa-apa. Asinnya akan bertambah pahala kalau kamu ridho melayani di rumah tangga ini. Tuh, menjaga Iffah. Itu. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, kata Allah, nggak pernah akan ada orang mau masuk masjid nggak sunah dulu, maka dia awali dengan apa? Wudunya. Wudunya kurang pantas, pantaskan lewat Al-Qur'annya, dikuatkan lewat sanad terbaik dari Allahnya, dikuatkan dari kaifiat Rasulullah berwudunya, ditegur sama ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kadang orang dulu ngajinya lebih banyakkan denger dibandingkan baca. Ya, tapi orang dulu itu hebatnya apa? Mereka tidak pernah tergerus oleh arus, tidak pernah terjebak oleh pergaulan. Tuh hebatnya dulu. Ibu kita nggak pernah sekolah akhlak, nggak pernah sekolah karakter, tapi dia mampu menghasilkan anak-anaknya dulu beradab. Nggak pernah kita jumpain di tahun 1980-an, 70, 60, 90-an anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Nggak pernah ada anak yang menyakiti perasaan orang tuanya. Tidak seperti sekarang Tangerang, ibunya dilaporin masuk penjara gara-gara apa? Warisan. Coba dulu nggak pernah ada musibah angin puting beliung, tsunami, banjir, longsor kayak Bekasi kemarin banjir. Coba ya, dulu nggak pernah kita jumpain angin puting beliung santai, tiba-tiba langsung terbang tuh atap-atap. Kenapa? Orang tua dulu mereka hidupnya berkah dan mustajab doa-doanya ayah. Coba aja lihat statistik orang dulu, nggak pernah ada musibah yang hebat dan dahsyat. Kenapa? Terjaga oleh doa-doa yang terbaik sama mereka. Coba, saya terpikir dulu, seorang ibu melahirkan dibantu sama dukun parji, namanya dukun anak ya, istilahnya paraji. Anaknya 6, anaknya 7, anaknya 8, anaknya 9. Itu parji yang suka bantu lahiran, nggak pernah sekolah bidan, nggak pernah sekolah akper, gak pernah sekolah kesehatan, tapi dia mampu dengan timing dan menolongnya. Gak pernah dulu ada kasus ibu-ibu hamil terlirit hari-harinya dalam kandungan harus disesar. Betul gak bun? Betul pak? Tapi kenapa bisa normal semuanya? Mau ngomong lagi, itu makan Allah yang takdirin. Semuanya ada korelasi antara ikhtiar manusia dengan hubungannya dengan Allah takdirnya. Ini. Begitupun nih di sisa-sisa Ramadan ini,
Ya, hayo kita banyakin ruku dan sujudnya, artinya sunahnya dipertahankan. Kalau terawih itu bun, nggak usah milih-milih. Ustadz, masjid sono 11 apa 23? Kan masih ada aja orang yang nanya, terawihnya berapa? Kenapa sih harus ditanya dulu? Ikut aja nyobain. Yang 23 saya mau coba. Secapek apa, sepegel apa, sehusu apa. Harusnya begitu. Ya. Jangan nyari cepatnya. Cepat belum tentu tepat. Karena ibadah yang baik itu adalah komponennya sesuai dengan sunnah Nabi. Solu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana aku solat. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi, tidak sah solat seseorang apabila Fatihahnya berantakan. Tadi Ustaz Saipul bagus. Nah, berarti ini Saipul lain, dua Saipul di sini hadir nih subuh. Ya. Ahmad Saipul. Saya Saipul juga. Jadi dua Saipul, dua pedang di sini hadir. Kalau pedang ini tidak membunuh keburukan-keburukan. Ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi, tidak sah sholat seseorang apabila Fatihahnya berantakan. 1 tahun yang lalu situ Bondo, sekarang 1 tahun ini 21 hari kemarin Blitar, sholat rawehnya 23 rakaat, kelar selesai dalam waktu 6 menit 7 detik. Untung di sini subuhnya enak, yakin terawihnya juga enak. Bu, pencuri dalam sholat itu adalah orang yang mencuri gerakan imam. Saya lihat di YouTube-nya, ya Allah, imamnya belum ruku, makmum udah sujud. Apa yang kita cari? Pantas Nabi Muhammad SAW bilang, yang berat itu mempertahankan sunnah-sunnahku. Ya. Pada sholat tarawih itu sholat istirahat, bu, sholat yang tenang. Imam mau baca 1 ruku 1 ain boleh. Imam baca suratnya 1 ayat boleh, fawatihus suwar, karena surat itu hukumnya sunnah. Tapi karena ini Ramadan, mudah-mudahan dengan para penghafal Quran membacakan Qurannya di setiap sholat dan ruku dan sujudnya, kita bisa selesai dalam 30 hari ini 30 juz dalam 1 Qurannya. Kita nggak bisa mengejar pahala Allah untuk personal. Mudah-mudahan dengan cara berjamaah, sholatnya menjadi yang terhusu, yang imam bacakan kita menyimak, dan kita juga sama dapat rahmat, dan kemudian bisa kita menghaftamkan Quran dengan cara sholat kita tanpa membaca, cuman mendengar. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi, tidak sah sholat seseorang apabila Fatihahnya terlalu cepat dan bahkan merusak maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab. Amin. Coba yang terawih 11 dengan Fatihah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dari aminnya aja udah beda artinya, bu. Ngerusak ini. Ya. Nah, ini yang kami juga somasi dari Komisi Dakwah. Kenapa sih harus muncul lagi? Kalau mereka itu sekelasnya, maaf nih punten, ini buat ibroh kita. Kenapa? Kita bicaranya produktif nih, bagaimana ibadah kita itu menghasilkan. Karena kenapa? Ada orang yang sholat belum tentu berkualitas. Kenapa? Waktu sholatnya tidak terjaga. Makanya keluar as-sholatu ala waktiha, sholatlah tepat pada. Kalau kita dulu di pondok kan selalu bilang kiai kita, as-sholatu asmanu minaz zahabi, sholat itu lebih berharga daripada emas dan intan berlian. Artinya apa? Posisi sholat nggak bisa ditawar dengan apapun. Dia lebih berharga, dia lebih utama. Bahkan Quran dijelaskan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Coba Allah masih ngasih fasilitas kualitas pahalanya, Bu. Kalau kita tidak mampu berdiri, kata Allah, pilihannya sama berkualitas. Sambil berbaring, bukan tidur, bukan merem. Kalau tidak mampu berbaring sambil duduk, wakudang duduk dulu. Berbaring, kalau tidak sambil duduk berbaring, kemudian dengan isyarat. Kalau nggak mampu dengan isyarat, dengan hati, ya. Itu pilihan-pilihan waktu terbaiknya. Maka manfaatkan tuh tadi. Wudunya jadi password kita. Coba kita perbaiki, apakah Ramadan kita sudah menjadi baik dari wudunya? Ayo, ditegur sama firman Allah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau atau hendak ke salat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Setelah niat boleh Bunda dari di jalan, dalam hati, atau lagi mau ngocorin airnya, silahkan niat dengan masing-masing. Nggak usah pakai toa, nawaitul wudu'a li rafil, nggak usah ya. Dalam hati, bagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Gimana kaifiat Rasulullah wudu? Kan ada orang yang airnya turun cuman begini doang, Bu, apalagi bak satu begini gitu. Kita sudah benar belum wudunya? Tengok firman Allahnya, lihat kaifiat Rasulullah wudunya. Para imam Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i menguatkan salat samaratin 3 kali khawatir nggak terbasuh. Gak usah diperdebatkan lagi, Ustaz Rasul ngajarin 1, betul, tapi dikuatkan supaya apa? Supaya sempurna. Ambil tangannya 2, airnya turun, fagsilu 1, 2, 3. Bukan begini, apalagi begini, air begini. Yang namanya hadis itu ketetapan, perbuatan, ya, dan diikutin oleh kita, itulah hadis. Ucapannya, perbuatannya, ketetapannya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa aydiyakum dari sampai kedua tangan kalian, marafiq sampai siku. Bukan begini. Ini fungsinya ada, bawah, tarik perlahan, putar, tarik lagi. Nggak boleh cuma begini doang, ini sikutnya banyak yang belum terbasuh. Kenapa tangan kiri ini harus di bawah, lalu tarik, puter, tarik lagi, puter. Insya Allah nih siku-sikunya terbasuh. Bayangkan kalau sampai umur 50 tahun wudhu kita tidak seperti hakikatnya Rasulullah dan tidak tercantum dalam Al-Quran, berarti selama ini mardudah sholat-sholatnya. Dari segi password ibadah wudhu dulu. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wamsahu, basuhlah sebagian rambut kalian. Kalau dulu kita kecil ngebasuh semua wajar, anak kecil ya. Sekarang udah dewasa, airnya turun, ambil 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ustaz boleh nggak dijeburin ke ember, ke bak? Basah, tapi kaifiatnya tidak sesuai Rasul. Katanya mau utama, katanya mau produktif, katanya mau berkualitas. Ini yang nanti akan berbeda nanti di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti itu tangan ngomong. Kan ditegur lagi nanti sama firman Allah surat Az-Zumarnya. Lanjut dulu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian dari mata kaki ke bawah. Ustaz boleh nggak saya dari lutut?
Sunnahnya nggak ada. Mungkin karena kurang dingin jadi basuh. Dari mata kaki ke bawah, ingat kata Rasul, sela-selai jemari inilah terkadang nanti kita lupa menganggap semuanya terbasuh, tapi sela-selai jemarinya enggak basah. Karena banyak orang yang wudu cuman begini doang. Apalagi ada yang airnya turun cuman gini doang. Ada Pak. Ya, ada. Dia nggak dipegang, cuman gini doang. Ada cuman gini doang. Hati-hati. Katanya kita umat Nabi, kok nggak ngikutin wudunya seperti Rasul? Perbaiki kualitas wudu kita semuanya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid, salah satu komitmen dalam produktivitas ibadahnya adalah dia beriman kepada Allah. Kalau yang sudahnya namanya iman, nggak perlu lagi ragu, Bu. Kalau yang namanya sudah iman, dia harusnya yakin, nggak boleh musyrik, nggak boleh menyekutukan Allah lagi, karena dia sudah yakin, mantap, akad al-aqdu bil ukurnya dengan Allah. Apa aqoda ya taqidu itakodatan, sudah mengikat akidahnya dengan Allah, dia yakin dan percaya pada Allah. Nggak akan ada lagi pulang kampung jalanan tol macet, pada kebelet pipis, ibu-ibu mendekati pohon yang semak belukar. Bapak-bapak pohon yang gede, ngomong dari mulutnya lisannya, si bapak-bapak lagi pulang kampung, numpang ke siapa? Emang kalau nggak ngomong itunya dibetot? Kenapa kita tidak akidahkan hari ini Ramadan kan? A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Iman. Kita jangan sampai kalah sama orang gila. Kenapa orang gila di saat Covid Corona nggak kena corona? Kenapa orang gila nggak terdaftar namanya di Wisma Atlet selama Covid 2 tahun? Kita mah Masya Allah ada yang meninggal karena kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Orang gila tetap aja dia tersenyum, padahal itu bahaya banget. Kenapa? Karena orang gila punya sifat optimis, pagi senyum, siang senyum, malam senyum. Jadi kalau bunda-bunda pengen jauh dari penyakit, maka banyakin sodakoh. Nggak cukup. Tuh Bun, jangan kalah. Orang gila, maaf, ini Allah yakinin 120 hari di saat dalam kandungan. Summa alaqatan faholaqonal muzgotan idzomalahma. Dikuatkan lagi dia sama firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. 120 hari Bu dalam kandungan, Allah sudah kasih rizkinya buat kehidupan kita. Selama rizkinya masih ada dan tertata di lauhil mahfuz, kita masih hidup, tapi rizkinya sudah terputus, besok kita meninggal Pak urusannya. Orang gila Bu, dia keluar rumah depan komplek kita, saya di perumahan Bintara, itu di depan tong sampah dia ambil sisa-sisa makanan yang sudah berjamur, bahkan berbungkus belatung. Apa pernah orang gila masuk angin? Pernah lihat orang gila kerokan? Tidurnya di kolong got, pinggir-pinggir jembatan, digigitin nyamuk. Tapi kenapa orang gila nggak pernah demam berdarah? Pahit kali darahnya. Allah yang maha berkehendak. Ya. Yakin. Kalau Allah yakinkan hari ini, kita juga yakin, ya Allah, ini Ramadan, mudah-mudahan Ramadan yang terbaik ya Rum. Ramadan yang kami lalui setiap tahunnya, jangan sampai hampa di akhir-akhir Ramadan ini ya Allah. Jumpakan kami dengan kehusuan, jumpakan kami dengan rokaat demi rokaatnya terselesaikan, jumpaan kami dengan ruku dan sujudnya diberatkan untuk angkat doa-doa kami Allah. Maka manfaatkan keimanan kita. Orang yang beriman di saat tadi datang kumandang azan maghrib contoh, dia makin najamin doanya, nggak akan lagi tolong itu asinan, lontong, bakwan, sambal, es dawet, es teler, es kelapa, deketin ke mama ke bapak semuanya. Enggak, orang beriman itu cukup lihat air putih dan kurma aja udah bahagia banget. Kenapa? Dia kedepankan ruhiyah Ramadan kenabiannya. Coba Bu, hampir sekarang rata-rata mau 9 hari menuju
Idul Fitri jalanan masih tetap macet Bu. Coba ibu ke Mekah ke Madinah di saat umroh itu sepi kalau mau masuk masjid. Kenapa? Masuk maghrib. Kenapa? Dia tajamkan doa-doa terbaiknya. Lalu doanya yang bermuatan berkualitas Bu. Jangan pas buka puasa doanya, ya Allah kemarin saya nyari pete nggak ketemu ya Allah. Yang berkualitas, ya Rob saya mohon ya Allah Ramadan ini ya Allah mudah-mudahan Ramadan yang terbaik. Kalaupun ada waktu dan kesempatan panjangkan umur dengan ketakwaan dan ketaatan ya Allah. Kami pengen ya Allah ruku sujud di Mekah dan Madinah bersama keluarga ya Rob. Tinggikan doa kita karena Ramadan gak pernah ada jalan yang ditempuh buntu, gak pernah ada doa-doa yang tertolak kata Allah. 186 Al-Baqarahnya Bu. Iman, orang iman kalau lagi sholat dia nggak pernah akan inget dunia Bu. Coba ibu-ibu baru 2 rakaat, kalau ibu 2 rakaatnya selesai pas sholat zuhur 4 rakaat berarti ibu yang beriman. Baru 2 rakaat ibu-ibu Allahu Akbar, hujan turun tuh jemuran 1 ya basah deh, basah berarti kita maaf sholatnya sholat fisik selama ini. Betul? Padahal ada sahabat Nabi Pak yang dia sholatnya tertusuk perutnya, darahnya mengalir keluar, dia tetap tidak merasakan sakitnya itu tusukan pedang. Karena kenapa? Saking khusyuknya dalam ketaatan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jemuran basah doang, bukan dilanjut sholatnya malah berdiri ngambil jemuran. Ya. Bapak-bapaknya juga sama, katanya kita cinta akhirat. Sholatnya katanya sholat batin, masih dunia kok. Begitu bawa motornya distandarin, masuk ke masjid Asy-Syakirin saf yang ketiga, baru aja ruku, kemudian disusul dengan sujud. Dia ingat, ya kunci motor gantung, ya Allah hilang apa enggak ya, tuh kita baru fisik sholat. Benerin coba. Padahal bisa terjadi kalau itu bapak khusyuk, motor itu kecil, paling dijual 26 juta, tapi tidak akan terbayar kehusuan kita di akhirat sebetulnya. Betul. Cuman tadi hubud dunianya masih ada. Pulang kampung min 3, Ustadz tolnya macet. Ini gimana ya, pada kepanasan, boleh nggak Ustadz satu mobil minum semuanya? Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad SAW 4 dekade itu 4 tahun Bu. Beliau puasanya selama 9 kali Ramadan itu 4 tahunnya mengalami tahun-tahun yang pedih, yang dahsyat. Kenapa? Dalam peperangan 4 tahun tersebut. Bahkan beliau dengan para sahabat-sahabatnya waktunya terterik, tajam, panas dan terlama Bu. Indonesia mah enak cuman 14 jam. Betul? Kutub Selatan Pak, mau tukeran gak sama orang Kutub Selatan? Kutub Selatan puasanya 22 jam, cuman 2 jam dari buka tarawih sampai sahur. Ada yang mau coba ke Kutub Selatan? Coba, ini kita nikmat apa lagi yang mau kita dustakan? Waktunya enak, sekarang adem, bener nggak? Beda Bu dengan masa-masa Rasulullah. Ini cuman gara-gara pulang kampung doang batal. Ustadz kan musafir, Ustadz kan masih bisa kodok puasa. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita manansah min ayatin, melemahkan ayat-ayat Qur'annya? Ibu-ibunya min 3 mau Ramadan gelisah, Ustaz belum dapat baju baru. Di mall pada habis, Tanah Abang macet Ustaz. Udah saya cobain lantai 1, lantai 2, lantai 3, nggak ketemu bajunya. Ketemu di lantai 8, ketemu food court Ustaz. Kita kegoda cendol Ustaz. Ayo Bu, ini di sisa-sisa Ramadan kita jangan sampai ketinggalan dan kehilangan pahala terbaiknya, karena Allah sedang hamparkan jamuan pahala di Ramadan ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tadi beriman pada Allah, yang keduanya adalah beriman pada hari akhir. Kita sudah di penghujung akhir Bu. Satu, kenapa saya bilang sebagaimana hadis Rasulullah SAW, musimnya sudah pancaroba, susah ditebak Bu, hujan panasnya sekarang. Coba kalau dulu kita SD, saya dulu SD Kuningan Jawa Barat ya, SMP SMA-nya saya ngabdi di Gontor Darussalam ya. Dulu SD kita diajarin sama gurunya, bulan ini kemarau,
Bulan ini bulan hujan, dulu bisa kita petakan, dan bahkan makanya karena sekarang di TV nggak ada apa tuh berita Badan Meteorologi. Nah ini nggak pernah sekarang karena susah ditebak Pak sekarang. Ya. Ini sebagaimana Rasulullah bersabda, sayati ala umat di zaman akan datang di akhir zaman nanti musim yang aneh pancaroba. Dulu kalau mau hujan peteng dulu, gelap dulu, baru gerimis. Sekarang Bu, terik terang aja bisa banjir. Lalu apa? Waktunya cepat. Bunda baru aja kemarin Sabtu Isbat pertama puasa, sekarang udah 22 hari, betul nggak? Saya kemarin barusan ngisi Jumat di sini, ketemu lagi ini Jumat, coba begitu cepat banget ini waktu. Dan besok kita nggak terasa dilalui dengan baik, dengan khidmat keimanan, udah takbiran di masjid ini, begitu cepat waktu ini. Maka maaf, ayo kita sama-sama beriman kepada Allah, salah satunya ada pada hari akhir. Selamatkan putra putri terbaik kita Bu dari maaf dekadensi moral, pergaulan bebas, nggak kenal agama, nggak kenal nabi, nggak kenal Quran. Bayangin kalau mereka ini masuk ke dalam tatanan ini, nggak kenal agama, nggak kenal Quran, nggak kenal nabi, bahkan dia kental dengan pergaulan bebasnya. Di saat kita wafat, siapa yang melanjutkan keberlangsungan pahala buat kita? Betul? Sedih di rumah sakit Islam Pak. Padahal sekelas rumah sakit Islam Pak. Maksudnya apa? Bukan rumah sakitnya, ibu bapaknya sedang sakit, kondisinya lemah, terkapar. Anak-anaknya enak-enakan di lorong rumah sakitnya, lagi pada mabar main games. Salah satunya Bu. Anak kecil sekarang HP-nya udah pada miring Bu, Mobile Legend, PUBG, Free Fire, judi slot. Bener Bu. Hati-hati. SMP Tangerang kemarin itu terkena pinjol Bu, karena nggak ada syaratnya, cuma kartu pelajar aja sudah 5 juta sehari dan bunganya hampir rata-rata dinaikin. Kalau kitanya nggak ngerti tentang hari akhir seperti apa, bayangin pola asuhnya nanti mau minta syafaat kepada Nabi dan anak juga tidak jadi aset pahala. Kita cuma-cuma nih punya keturunan, padahal dalam doanya Robbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Istighfar Bu. Jinahnya maaf, Indonesia googling searching coba sekarang. Kalau kita mau produktif Islamnya, mau produktif ibadahnya, tatan dulu keluarganya. Kenapa? Ancam ayat Quran tersebut. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Berapa banyak Bu anak-anak sekarang pacarannya lebih daripada suami istri. Pegangannya kayak orang udah rumah tangga, boncengannya udah kayak nyamuk kebon. Bener Bu. Yang punya peranan ibu. Kalau ada anak ibu jam 2 malam masih cengengesan, dia senyum-senyum sendiri, hati-hati Bu, dia kesurupan. Dicek HP-nya, jangan-jangan ya Allah, nah kamu lupa ya sebaik doa kepada mama, dia ternyata maaf sedang WA-an berduaan tanpa kepastian dengan si dia. Ibu kasih contoh surat An-Nisa, surat Ar-Rumnya, jangan jagain jodoh orang. Kita yang punya peran di sini. Jangan jagain jodoh orang. Allah mah dalam skenario terbaiknya, maaf, setiap 4 bulan 10 hari ketika ditiupkan ruh rizki jodoh dan kematian, ruh rizki jodoh dan kematian, berarti Allah sudah meyakini nih nanti bahwa kita akan hidup berpasang-pasangan. Tolong Bu, selamatkan. Karena kenapa? Diancam dalam surat Tohanya. Boleh jadi ibu bapaknya ahli ibadah dan taat, tapi anak-anaknya berzina, maka Allah panggil malaikat Malik dan Ridwannya. Malaikat Malik dan Ridwan buka kitab Iliyin dan Sijinnya. Kita pernah mendengar ada bacaan kiroman katsibina kalla bal tukadzibuna biddin. Selamatin Bu, ngeri Bu. Tuh. Kira. Nama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah. Ayo Pak, salatnya dengan batin. Kalau sudah azan Pak, pahalanya wudhu itu Pak, sebelum Bapak sudah azan di sini sudah ada di masjid, itu pahalanya terbaik Pak. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar.
kalau kita tidak di dalam profesi pekerjaan di perusahaan-perusahaan, lebih baik maaf segera sunahnya lakukan dan menunggu azan. Habis azan kita doa, karena salah satu mustajab di antara pertengahan azan dan iqamah adalah doa yang mustajab. Itu aja berkualitas. Ya. Wa qoma sholat, ruku sujudnya pertahankan dulu Pak. Ya, karena dalam sholat sudah ada zikir di dalamnya. Ayo tenangkan. Ya, tadi imamnya kan enak. Ya, nambah kehusuan. Ya, oh, udah masuk surukanya. Boleh 5 menit lagi? Boleh. Okay. Wa aqama shalah wa ata zakah wa ata zakah, dan keluarkan zakat kita. Ya, ini 9 hari dan zakat yang terbaik memang diakhirkan. Tapi yang bagus apa? Hadir ke mustahiknya. Kalau di sini zakatnya 50.000 dengan beras yang terbaik Bu, maaf jangan memilih zakatnya yang paling rendah kalau penghasilan kita besar, tolong. Ya, jangan memilih di antaranya masjid, Ustadz masjid sono berapa? 30.000. Ah, saya ke sono aja. Bersihkan harta kita, karena Allah ya Goniyu, yang maha mengkayakan dan mencukupkan. Padanan kata dalam Al-Quran yang gak ada padanannya hanya kaya dan kaya ya Allah. Karena kenapa? Tidak ada memiskinkan dalam Al-Quran, adanya apa? Kaya dan mencukupkan dalam Al-Quran. Cari bila perlu, ya. Akadkan dulu nawaitu an ukhrija zakatal fitr an nafsi fardolillahi ta'ala. Walaupun dengan uang, tapi belikan dulu dengan berasnya. Berasnya hadir di tempat tersebut, akadnya jelas, kaifiatnya sebagaimana tuntunan Nabi Muhammad SAW. Boleh digantikan dengan uang, tapi tetap akadnya dengan beras tersebut. Harga beras yang di sini mungkin di komplek ya, yang mungkin ya tadi secara kafaah, istitoah mampu, ya berasnya yang berkualitas. Supaya apa? Yang kita kasih ke mustahik juga dia senang. Coba Bu, kita ngasih ke orang, lalu dia makan, keras, nggak enak, berarti nggak berkualitas Bu. Tapi ketika dia makan, pulen, ini mah pulen. Dia ngomong pulen aja udah pahala Bu. Karena kenapa? Dia nikmatin apa yang kita kasih ke mustahiknya. Jangan beli beras plastik. Kan ada tuh ya, hati-hati makanya. Ya, yang berkualitas kita zakatnya. Ayo yang mal, kemudian dihitung Bu perhiasannya, kumpulin, lemari buka semuanya. Coba Pak, Mas logam mulia, Bapak nyarok enggak? Kumpulin. Sampai nisabnya 100 gram. Ya, ayo zakatkan. Jangan-jangan maaf, yang bikin kita nggak berkah hidupnya ada yang terlupakan, yang dipakai nggak dihitung, yang di lemari nggak ditimbang, akhirnya apa? Allah sekat keberkahannya. Kenapa? Ada sesuatu yang Allah kasih, baik napasnya, rezekinya dan lain sebagainya, ternyata tidak dibersihkan, baik jiwa dan harta. Obrolin sama suami, sama istrinya, ya, Mah, gelang yang papa kasih pas dulu mahar mana? Ada Pak, itu kan hadiah. Oh iya, yang mama ulang tahun setiap tahunnya kan 90 gram dari papa. Boro-boro. Ya udah, pokoknya nyampe hisab, ibu hitung timbang. Kalau kurang jelas nanti WA Ustadz lagi ya. Ya, nanti hisab perhitungannya tinggal bagi 2 sama Ustadz ya. Ya, silakan nanti terkait furudul muqaddarah juga sama ya. Oke, wa ataz zakah. Wa anta zakah wa lam yakhsha illallah, dan orang yang beriman dan sholat berzakat makmurkan masjid enggak pernah takut kecuali takutnya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kalau kita sudah beriman, makmurkan masjid, zakat, sholat, dan takut sama Allah, kita akan dikawal hidupnya dengan keberkahan, hidayah, dan inayah dari Allah. Quran tuh Pak. Makanya turun Quran di bulan Ramadan ini, di nuzul Quran, ya, itu adalah malam yang keberkahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Manfaatin Bu, ini Quran turun, ibu dengan memegangnya aja udah pahala, membacanya sudah pahala. Karena Ramadan, napas kita menjadi zikir Bu, sunnah kita menjadi wajib,
wajibnya menjadi berlipat ganda. Tapi tenang, zikirnya jangan zikir maaf tadi hitungan tasbih, tapi membeli kualitasnya. Saya ulang lagi karena banyak nih ibu-ibu dan bapak-bapak zikirnya ngejar bilangan, tapi bukan ngejar ridhonya Allah. Ilahi ya Rabbi subhanallah. Subloh. Ini nggak berkualitas. Karena ngejar bilangan tasbih, udah subloh tasbihnya putus lagi. Coba nih, ya Bu ya. Bu, ibu kan perempuan, diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Ibu bilangnya dalam perasaan. Kalau orang udah perasaan, zikirnya harusnya dengan perasaan. Jangan dengan logika. Subloh. Dengan hati. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ya. Bapak-bapak mah logika. Bapak-bapak belanja ke pasar, mau beliin jilbab buat istrinya, nawar, Pak jilbabnya berapa? 70.000, ditawar sama suami ibu, ya udah ya 69.000, sekali tawar jadi. Tuh bapak-bapak, kenapa? Karena simple. Coba ibu-ibu. Warna ungu coba Pak, kayaknya bagus yang kuning ya Pak. Yang hitam Pak, yang putih itu 27 warna dikeluarin semuanya. Begitu nawar kalau belum pingsan penjualnya. Tuh Pak, makanya kalau laki-laki mah simple. Cuman karena perempuan dari tulang rusuk Nabi Adam, ya Bapak harus siap karena wanita jarang memaafkan, jarang minta maaf, dia gengsi. Ya, udah maafin aja. Dan wanita karakternya sistem limbiknya paling inget Pak, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kesalahan dulu Bapak lakukan 60 tahun akan diungkap lagi Pak. Makanya jangan bikin salah Pak. Tulang rusuk di belakang kita Pak. Kita mah dari tanah hitam yang legam Pak. Ya, makanya wanita dilurusin, patah maka dibimbing oleh kita. Ya, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pagi ini sebelum syuruk ya Roh, kami bermohon mudah-mudahan kami mampu menyelesaikan siam dan qiyam kita dengan memaksimalkan ruku dan sujud, ketaatan ketakwaan kami, dan sampai kami ketemu dengan malam kemenangan takbiran kami lahir seperti bayi tanpa noda dan dosa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Silahkan yang masih punya wudhu bisa syuruk karena ini juga pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada tanya jawab bahwa cukup ya? Ya, dari cara duduknya kayaknya udah berubah. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan yang mau pulang kampung fi amanillah, hati-hati dan ketemu dengan keluarganya. Terjaga kualitas Ramadannya ya. Kemudian masih di sini tolong kalau arus baliknya tinggi, kita arus takwanya di sini harus lebih tinggi lagi. Ya. Apalagi kalau yang sudah nggak ada mah udah kuatkan aja. Hadir itikaf di tempat ini, doain orang tua kita ya Allah, jangan-jangan mereka hari ini sedang menunggu ya Allah, mana doa-doa anak saya yang soleh ya Roh, mana doa-doa anak saya yang dulu saya ditungguin pengajiannya ya Allah, mana doa-doa anak saya yang saya dulu antarkan ke sekolah ya Rob, mana doa-doa anak saya yang dulu saya hadir di wisudanya ya Allah. Kenapa hampa ya Allah, kenapa kami kena derita ya Allah, kenapa kami ya Allah merasakan azabul harikmu ya Allah, padahal anak-anak saya ya Allah dulu saya kenalkan masjid, kenalkan ngaji ya Allah, kini kami hampa dan anak-anak saya nggak kenal sebaik doa kepada kami ya Allah, tapi kini hadir kami di tempat ini, mudah-mudahan waj'alna min turkil jannah ya Rob. Dengan Ramadan ini Allah kau hamparkan tikar dari surga buat orang tua kami yang sudah wafat di alam barzahnya Allah. Ala hadaniyah binajahina wa ridhaillah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma lakal hamdu bil iman walakal hamdu bil islam walakal hamdu bil quran walakal hamdu bil mali wal mu'afah walakal hamdu ala kulli hal. Allahumma hdina bihidayatil quran wa najina minan nar bihurmatil quran wa yassir alaina umurana umur dini wa dunya wal akhirat
barokatu bil Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil Karim wahdina wa barik lana bil ayati wa zikril hakim. Ya Allah, terima kasih Kau sudah kami kasih kesempatan untuk merasakan nikmat Ramadan-Mu ini, Allah. Mudah-mudahan yang kami maksimalkan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kami, Allah. Yang pahala-pahalanya bisa kami rasakan, bisa menggugurkan dosa-dosa kami, Allah. Syukur-syukur berdampak menjadi aset pahala buat ibu bapak kami, Allah. Yang dulu, ya Allah, ibu bapak kami untuk kurma dengan sebutir kurma aja dulu harus menunggu orang pergi haji dulu baru pulang. Dia merasakan kurma, dia makan, ya Allah. Kini kami melimpah, ada kurma, ada makanan yang serba mewah. Sementara engkau dulu, ya Allah, harus rela seorang wanita, ya Allah, menahan rasa laparnya dan dia berbohong sama suaminya demi kecukupan makan buat kita semuanya, ya Allah. Fambi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 ayat ini diungkap. 31 Allah lirihkan pada kita, ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak-anak yang hari ini berbakti sama mereka, ya Allah. Kalaupun mereka masih ada, ya Allah, sentuh dengan tangan-tangan kita sebagaimana mereka merawat kita, ya Allah. Kalaupun ada waktu-waktu yang terlama kita harus menunggui mereka dengan kepayahan dan sakitnya, ingat, kita pernah ditungguinya, kita pernah digendongnya, kita dicarikan rumah sakit terbaiknya, dia carikan obat terbaiknya, dan bahkan rela dulu dia jual hasil panennya untuk kesehatan kesembuhan kita. Kalau hari ini kita dihadirkan ada orang tuanya, ya Allah, bahkan kandung ataupun mertua ataupun siapapun dia adalah sama, tapi kita kadang-kadang pilih-pilih waktu dan jasanya, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Dulu mereka pengen makan enak aja nggak mampu, di saat kami hari ini ada, ya Allah. Tidak ada mereka di kondisi dalam satu rumah dengan kami, Allah. Di saat kami punya mobil, seharusnya ada di samping suami saya, samping istri saya, ibu saya ikut di mobil tersebut, ya Allah. Dia bisa merasakan kesuksesan kami, ya Allah. Di saat kami punya rumah, ya Allah, bahkan rumahnya tingkat, tegelnya ada, marmernya ada, keramiknya ada, AC. Dulu kita hanya beralaskan tanah, rumah bilik, tembus matahari dari ke ruang tamunya, tidur di atas ranjang yang terbuat dari bambu, ya Roh. Kini mereka nggak ada, ya Allah. Mudah-mudahan kami di sini dengan hadirnya di masjid, dengan ketaatan, ketakwaan kami, mudah-mudahan akan mengalir pahala buat mereka, ya Allah. Idza matabnu adama inqata'a, apabila anak Adam wafat terputuslah segalanya, kami mohon, ya Allah. Tanamkan kepada kami anak-anak yang dulu mungkin pernah nggak tahu diri. Tanamkan kepada kami yang dulu kami pernah mengecewakan mereka, ya Rob. Bahkan pernah menyakiti mereka, zolim sama mereka. Bahkan mungkin pernah berjanji dan janjinya belum kami tunaikan sementara mereka sudah wafat dan tiada, ya Allah. Sedekah jariyah, kalau ada penghasilan dari suaminya atau dari kita, kumpulkan dan berikan sedekah yang terbaik. Masjid ini buat karpetnya, buat sound systemnya, atau bukan buat kepentingan masjid ini. Supaya apa? Selama masjid ini ada ruku dan sujud, ada orang-orang yang beribadah, baik Qur'annya dibaca, tentu akan mengalir pahalanya buat ibu bapak kita, ya Allah. Khawatir dulu mereka untuk sedekah jariyah aja karena keterbatasan kekayaan, harta yang mereka miliki, atau mereka nggak paham dengan ilmunya. Kini kami paham, ya Allah. Mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah mampu menyempurnakan keimanan kami, ketakwaan kami, dan bahkan jadi aset pahala buat mereka. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum, ya Allah. Saya teringat seorang ibu, ya Allah, yang untuk memasak nasi aja mereka ambil kayu bakar, diangkatnya, lalu kemudian dimasukkan ke tungku, dia lalu ambil korek, lalu kemudian dia tuyup perlahan, tidak cukup sekali niup, lalu kemudian air matanya keluar terus, ya Roh. Tapi kenapa begitu nikmat kami rasakan masakannya, ya Allah. Kalau kita ingat malam takbiran, apa yang kita ingat bukan opor buatan kita, tapi ada ingat nasi goreng, walaupun dia buatkan hanya dengan garam dan bawang, ternyata melekat buat kita itu masakan terbaiknya ayah bunda. Mohon doakan mereka, ya Allah.
yang mungkin secara pendidikan gak tinggi, tapi mereka mampu mengeluarkan dan membimbing kita anak-anak yang kenal akhlak yang baik ya Allah, dikenalkan dengan jodoh yang baik. Karena kenapa? Dahsyatnya luar biasa doa-doa terbaik dan keberkahan mereka buat kita semuanya ya Allah. Al ilmu yuntafa'u bihi ya Allah. Kami hari ini sedang taklim di masjid ini ya Allah, mudah-mudahan dengan cara mendengar, mengkaji, membacakan Quran ya Allah, jelas arah tujuan hidup kami fi dini wa dunya wal akhirah, supaya kami enggak sesat, supaya kami enggak hurapat, supaya kami nggak salah jalan ya Allah. Kalau duduknya di antara orang-orang yang takwa, kalau duduknya di antara orang-orang yang majelis, satu orang aja ya Rom. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada orang yang hari ini hadir di tempat ini Allah, karena dia pertobatan yang maksimal diterima sama Allah, rukun sujudnya juga ridho Allah, lalu doa-doanya terijabah, ternyata dia masukkan surga. Dan dia bertanya, ya Rob, mana sahabat aku yang hari itu datang ke Asyik Syakirin? Mana tetangga aku yang hari itu juga ada di taklim ini? Allah al-faslul qadha, karena ketakwaan ketaatan sahabat kita bisa terjadi masuk surga secara berbondong-bondong dalam Quran surat Az-Zumar ya Rob. Kami mohon ya Allah, ampuni dengan Ramadan yang kau hadirkan ya Allah. Yakin gak bisa ditimbang kesalahan kami, kealpaan kami, kelalaian kami, dan bahkan dosa-dosa terbesar kami Allah. Khususnya mungkin kalau pernah dari mulut ini melukai perasaan siapapun ya Allah. Terlebih-lebih orang tua kita sampai tertunduk karena kasarnya kalimat dan kata-kata kami. Allah ampuni ya Allah. Ampuni dari tangan ini kalau tangan ini pernah berbuat aniaya dan bahkan zolim ya Roh. Kami mohon ya Allah, ampuni dari hati kami Allah. Kalau hati kami gak pernah lurus, gak pernah istiqomah, gak pernah mutmainah, sering punya penyakit hasad, sering iri, dengki, dan bahkan penyakit rohani yang lainnya. Ampuni ya Allah. Dan bahkan dari mata ya Rom, dengan Ramadan kau jadikan mata kami tertunduk dan bahkan godul basor ya Allah. Mudah-mudahan pandangan mata ini lebih banyak diberatkan untuk melihat dan memandang bacaan kalam-kalamullah ya Allah. Kau hapuskan dosa-dosa kemaksiatan dari mata kami sebelum Ramadan ini ya Allah. Terima kasih kau hadirkan dengan Ramadan mata kami terselamatkan dari mata-mata yang tidak menjadi kemaslahatan dan kemanfaatan ya Allah. Makasih ya Allah, sudah kau berikan kaki yang bisa melangkah ke masjid ini ya Allah. Dan bahkan Nabi senang ketika laki-laki sholat berjamaah di masjid ya Rom. Nabi senang ya Rom. Mudah-mudahan kaki ini mengurangi langkahan ke tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Dan bahkan di Ramadan ini diberatkan untuk 11 bulan kita menjadi ahli taat dan ibadah karena Ramadan ini ya Allah. Dan kami rindu ya Allah hari kemenangan nanti Allah, di saat nanti berkumandang kalimat takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ampuni ya Allah orang tua kami Allah. Kami bukan karena tidak bisa makan bareng sama mereka ya Allah, hadir di makamnya, ziarah ke mereka ya Allah, yang ingat apa mereka orang tua yang hebat, yang semuanya cuma-cuma buat kami ya Allah, gak pernah perhitungan buat kami ya Rob. Tapi kami terkadang perhitungan anaknya 5, masih aja silih suit untuk menungguin di saat mereka sakit ya Allah, masih aja suit untuk telepon gantian ke setiap harinya ya Allah. Ampuni kalau kami pernah ya Allah menyiksa perasaannya, menyiksa kerinduannya, padahal hanya untuk telepon aja berapa susahnya kita, disiksa kerinduan mereka ya Allah. Padahal mereka ketika dengar suara anaknya aja sudah bahagia, apalagi datang berkunjung hadir ke rumahnya ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kalau ini Ramadan terakhir kami Allah, biarkan kami selesaikan sampai malam takbiran ya Allah, sampai kami jumpain tetangga kami, saudara kami, musafahah bersalam-salaman ya Allah. Kalau kami sudah saling maaf-maafan, insya Allah Engkau ridho atas kesalahan dan dosa-dosa kami ya Roh. Kalaupun nanti suatu saat nanti mungkin dari jamaah sini, kalau nanti ada ketua DKM pengurus mengumumkan ada dari saudara-saudara kita yang tahun lalu ikut sholat tarawih berjamaah tapi kini gak hadir ya Allah, kalau Allah sudah panggil ya Allah, mudah-mudahan dengan berkenan kuasa-Mu, ridho-Mu ya Allah, Kau masih bisa kasih kesempatan Ramadan ini kami akan akhir dan Kau jumpakan kami dengan Ramadan tahun yang akan datang ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Ampuni sekelam apapun masa lalu kami Allah. Ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami Allah. Karena Engkau samudra ampunannya sangat luas ya Allah. Terlebih-lebih hadir di Ramadan ini jamuan pahlamu melimpah ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.